kelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai akidah akhlak. Ya, akidah akhlak. Materi pembelajarannya adalah mengenai sholat dan zikir. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini silakan perhatikan di PPT Bapak. Jadi materinya apa? Salat dan zikir. Salat dan Zikir. Ya, coba perhatikan di papan, jelas atau tidak? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, Bapak berusaha sedikit. Nah, kita sebagai umat Islam mempunyai suatu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat. Salah satu kewajiban sholat itu harus wajib dilakukan. Hukumnya wajib. Tolong bantu saya nanti ya. Di sini kamu saja. Bantu saya. Duduk di sini. Jadi nanti kalau ke bawah ini ya. Ini ya. Bisa? Oke. Nah, materi kita tentang adab sholat dan zikir. Nah, apa itu sholat? Sholat itu adalah tiang agama dalam bentuk komunikasi langsung seorang hamba dengan Allah. Ya. Jadi dalam melaksanakan sholat kita harus memperhatikan banyak hal. Jadi sebelum melaksanakan sholat itu, agar sholat kita diterima, ada adab sebelum melaksanakan sholat. Apa adab yang pertama? Yaitu bersuci atau taharah. Tujuan dari bersuci ini adalah wajib memastikan diri dari hadas kecil dengan wudhu dan hadas besar dengan mandi wajib. Nah, kalau kita tidak suci, kalau kita tidak suci melaksanakan sholat, maka sia-sia sholat kita. Ya, makanya perlu ada namanya bersuci. Nah, kalau misalnya seorang yang sudah berkeluarga yang melakukan hubungan seksual sebelum melaksanakan sholat, dia harus mandi wajib. Nah, kalau kalian sebagai pelajar sebelum sholat harus berwudu. Sudah tahu kan cara-cara berwudu? Sudah. Dimulai dari basuh kan? Terus mulut, apa lagi? Hidung, muka, terus tangan sampai siku, baru turun, telinga, ya ada yang leher, terus kaki kanan dan kiri, dan semua itu harus dilakukan dengan tertib. Tertib itu artinya mendahulukan yang kanan dan yang kiri. Setelah itu membaca doa. Nah, adab selanjutnya yaitu menutup aurat. Aurat itu yang mana? Kalau perempuan? Ya, muka saja yang kelihatan. Lainnya ditutup. Biasanya memakai apa? Mukena. Kalau laki-laki? Topi. Ini. Songko atau kopiah. Ya. Nah, itu untuk terus bisa memakai sarung atau celana dan
yang bersih tentunya, ya. Tuh, boleh tidak kita sholat pakai you can see? Boleh. Kenapa? Karena tidak menutup aurat. Iya, karena tidak menutup aurat dan tidak Tapi kalau dalam keadaan darurat misalnya di hutan, terus kita tersesat, pakaian kita ini boleh, ya, memakai apa adanya. Nah, adab selanjutnya adalah menghadap kiblat kita di mana? Ka'bah itu di mana? Mekah. Jadi kiblat kita berada di Mekah. Ini dalam rukun Islam kita wajib melaksanakan haji yang kelima itu di Mekah. Di sana ada Ka'bah. Setiap tahunnya orang Islam di seluruh dunia ke Ka'bah. Ya, coba geser ke bawah. Ini tekan. Tahu balik. Ya, itu. Oke. Geser ke bawah. Nah, stop. Selanjutnya ada niat dalam hati sebelum memulai sholat. Boleh di dalam hati, boleh juga diucapkan. Nah, oke, sekarang saya tanya dulu. Yang niat sholat maghrib, coba angkat tangan. Ya, coba Rebal. Di faktor Maghrib Selasa Haji Mustaqbilal Qiblat adaan mau'manillahi ta'ala. Ya, benar sekali, tepuk tangan dulu. Ya, perempuannya coba niat sholat zuhur. Ya, boleh diucapkan dengan ucapan bahasa Indonesia, boleh juga dengan ini. Coba ya Anak Zara. Ya, tepuk tangan untuk Anak Zara. Jadi niat itu boleh diucapkan, boleh juga dalam hati. Yang penting kita niat bersih menghadap kiblat. Terus saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah, boleh seperti itu, ya. Boleh juga dengan ucapan lafaz Arabnya. Paham ya? Terus adab selanjutnya adalah datang tepat waktu dan artinya kalau sudah azan kita berbondong-bondong melaksanakan sholat tepat waktu. Ya, tidak terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Jadi kalau sudah waktunya kita siap-siap memakai pakaian yang bersih dan dianjurkan memakai wangi-wangi. Ya, oke, dibawa. Nah, tadi adab sebelum melaksanakan sholat. Sekarang ada adab saat melaksanakan sholat. Oke, bawa pindah dari sini. Adab melaksanakan sholat itu dianjurkan kita namanya khusyuk. Apa itu khusyuk? Coba dibaca. Khusyuk ini adalah terpilih khusyuk berarti fokus hati dan pikiran serta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami bacaan dan melaksanakannya. Terus Menjaga pandangan dan terdapat sudut hindari dari hati kiri kanan atau ke atas. nah, khusyuk itu berarti itu pandangannya kita terfokus, ya. Dan tumanina, apa itu tumanina? Melaksanakan setiap gerakan dan rukun sholat dalam senang dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke gerakan berikutnya. Ya, tidak tergesa-gesa. Oke, selanjutnya. Melaksanakan rukun sholat terdiri rukun sujud sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya gerakan yang sempurna itu di dalam sholat itu ada namanya, sebelum melaksanakan kita melakukan takbiratul ihram, yaitu membaca Allah. Setelah itu membaca surat-surat apa dari kita, surat-surat pendek. Setelah itu kita ruku. Nah,
tahiyat. Nah itu sesuai ketentuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terlalu ke atas dulu sedikit. Di atas dulu. Ya. Oke. Di dalam sholat, kalau kita sudah melaksanakan sholat, kita perlu menghindari hal-hal yang membatalkan atau mengganggu sholat. Artinya, kita itu kalau sholat berarti fokus sama Allah, ya, tidak boleh bermain. Artinya tidak boleh banyak bergerak atau bermain-main. Jadi sholat itu khusyuk. Terus, ini jangan ribut ya. Oke, selanjutnya tidak makan, tidak minum dan tidak berbicara. Artinya kita tidak boleh makan kalau sholat, tidak boleh minum dan tidak boleh berbicara. Dan tidak boleh tertawa atau menangis. Pernah tidak melihat orang sholat tertawa dan menangis? Pernah. Menangis kalau dengan khusyuk itu boleh, ya, tapi tidak terseduh-seduh. Ya. Menangis ini artinya menangis karena bermain atau ada yang pukul, nah itu yang dilarang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang sholat. Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan, ya, ke adabnya dalam berzikir. Nah, ini kepala. Ya, untuk berzikir ini sebenarnya pembahasan selanjutnya, tapi kita bahas sedikit mengenai adab berzikir. Zikir itu apa? Ya, artinya ibadah lisan. Jadi kalau berzikir itu berarti dengan menggunakan lisan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus bawa. Ada umum dalam berzikir, ada namanya keikhlasan, kesucian, tempat yang tenang dan bersih, menghadap kiblat. Kira ini umum ya. Jadi kalau kita berzikir itu betul-betul ikhlas ya, dari hati. Kapanpun dan dimanapun kita boleh berzikir. Menghadap kiblat itu dianjurkan. Nah, adab saat mengucapkan zikir, coba buat. Nah, ke atas. Ya, terus. Oke, stop. Jadi, adapun lafal-lafal zikir, kalau kita itu apa yang diucapkan kalau kita bersyukur? Coba. Alhamdulillah. Nih, alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Kalau kita takjub melihat sesuatu yang menyenangkan, yaitu subhanallah. Artinya maha suci Allah. Jadi berzikir itu tidak harus dengan suara yang besar, boleh diucapkan dalam hati, boleh juga diucapkan dengan lisan, tapi tidak terlalu keras. Ya, nah, ada zikir yang berjamaah. Kalau berjamaah itu biasanya di pengajian, di di tempat pertemuan itu boleh berzikir yang keras. Ya, terus ada ketekunan dan kontinu. Tekun itu artinya rutin kita lakukan. Terus ke bawahnya. Yuk, ke bawah ini. Yuk, tinggi. Iya, oke. Nah, apa hikmahnya? Kalau kita menerapkan hikmah tersebut, kita akan mencapai suatu hal yang khusyuk. Itu tadi khusyuk itu artinya kita lebih fokus.
pahala lebih sempurna. Siapa yang ingin pahalanya sempurna? Coba angkat tangan, siapa? Saya. Bagus. Jadi harus rajin berzikir. Oke, terus meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan kedekatan dengan Allah. Ke bawah. Nah, oke. Untuk penjelasan zikir, sekira ini tidak terlalu rumit untuk dimengerti karena kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, untuk tugas di rumah, karena ini pembelajarannya dia juga untuk berdiskusi dan juga praktek. Ya, jadi sebenarnya kita diskusi tapi waktu tidak cukup. Terus ada praktek. Nanti minggu depan kita praktekkan cara berwudu dan bagaimana gerakan sholat yang tumani. Terus kita akan menghafalkan lafal-lafal zikir yang dianjurkan setelah sholat. Jadi saya kira itu ya anak-anak sekalian ya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Bagaimana itu sholat yang tumanina? Itu tadi tumanina itu artinya tidak banyak gerakan, artinya tersusun, khusyuk, ya, tidak menambah atau melebih-lebihkan gerakannya. Paham ya? Oke. Ada lagi? Nah, sebelum berakhir pembelajaran ini, Bapak Guru mau menyimpulkan pembelajaran kita. Tadi ada adab sebelum melaksanakan sholat. Ya. Terus ada adab melaksanakan sholat. Nah, jadi kalau kita mau melaksanakan sholat, sebelum itu harus ada taharat bersuci ya. Nah, ada memperhatikan kebersihan diri dan lain-lain. Nah, begitupun kalau berzikir harus dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, khusyuk, ya, supaya kita mendapatkan pahala dan lebih dekat kepada Allah. Jadi saya kira itu pembelajaran kita pada hari ini mengenai adab sholat dan berzikir. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua hari ini hadir kan? Hadir. Jadi Pak Guru tidak, nanti minta tolong ketua kelasnya untuk diisi absennya. Oke? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini boleh keluar bermain. Oke? Oke, Pak. Ya, terima